Halo teman-teman semua. Kami dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis semester 4 kelas C. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil audit kami untuk laporan keuangan laba rugi dan juga laporan neraca di perusahaan Dua Putra Utama Makmur di tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Asina Famidaya dengan NIM 3312397. Saya Alexander Sedat Benyoge dengan NIM 3312300. Saya Jenny Cynthia Satya-Lodina dengan NIM 3312313. Dan saya Novel Nurfatin dengan NIM 331-23112. Jadi ini teman-teman, kita baru saja dapat laporan untuk mengambil satu perusahaan namanya PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, yang saat ini perusahaan bergerak di bidang manufaktur dengan pendapatan 105,5 triliun, tapi 2 tahun dulu yang mengalami kerugian. Jadi apakah ini menarik untuk kita audit? Wah, ternyata saldo laba mereka negatif lebih daripada 565 miliar. Ini bisa jadi sinyal bahaya kelangsungan untuk usaha sih. Jadi step pertama kita harus lakukan untuk perencanaan awalnya. Kita harus tetapkan tujuan audit kita ini untuk apa, dan lainnya tentukan dokumen yang relevan dan pastikan untuk setiap komunikasi dengan pihak manajemen berjalan lancar. Oke, hari saya akan mulai dari membuat daftar dokumen, yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Langkah yang kedua, memahami bisnis klien. Perusahaan ini tugas anak dari perusahaan besar bergerak di perdagangan atau manufaktur. Ada investasi jangka panjang dan aset tetap besar sekitar 750 miliar. Jadi risiko yang paling tinggi itu UMKM. Artinya kerugian yang berulang-ulang, terus utang besar, dan saldo labanya negatif. Selain itu ada risiko salah saji pendapatan, valuasi persediaan, serta klarifikasi kepanjangan anggaran. Untuk langkah ini, terakhir prosedur analitas, saya usulkan kita bandingkan margin laba kotor dari 1/2 dengan 1/3. Kalau pendapatan naik 49%, kita rugi, kita serta kembali. Saya setuju. Kita juga harus simulasi ekonomi, baik itu ada kadar rasio, dari suhu equity rasio maupun margin rugi bersih. Lanjut ke bagian kedua itu materialitas. Kalau mereka rugi, maka kita pakai basis pendapatan dan aset, di mana materialitasnya itu kurang lebih 1 miliar. Kemudian performance materialitinya itu 400 juta, dan kerugian restorannya itu 50 juta. Jadi karena risikonya tinggi, kita harus tetap di batasan itu ya. Dan setelah itu kita juga harus melakukan pengendalian internal, di mana impor dari pilihan ini sangat minim. Jadi kita harus bisa asumsikan kontrol lemah dan fokus pada pengujian yang substantif. Berikut, ruang lingkup arti harus mencakup pendapatan, persediaan, aset tetap, kas, dan utang jangka panjang. Ini besar dan risiko tinggi. Kemudian selanjutnya itu jadwal dan anggaran audit ini. Jadi kita targetkan audit ini selesai dalam 3 minggu. Minggu pertama itu kita mengumpulkan dokumen, kemudian minggu kedua itu pengujian, sedangkan minggu ketiga itu evaluasi ditambah dengan finalisasi laporan. Kita harus mengauditnya harus berdasarkan yang pertama tujuan dasar audit, yaitu bisa memastikan kewajaran laporan keuangan tersebut. Terus yang kedua, bisa mengidentifikasikan salah saja yang terlihat. Yang ketiga, menilai konsernya. Dan yang keempat, bisa melakukan evaluasi pengungkapan yang signifikan. Jadi selanjutnya kita menggunakan metode audit. Kita pakai pendekatan substantif dan berbasis risiko. Selanjutnya ada teknik voting, crunching, konfirmasi, observasi stok, wawancara manajemen, dan kalkulasi ulang.
Kita juga jangan lupa persidangan juga. Yang jelas, kita juga harus menyusun laporan audit yang terakhir itu. Kita akan menyusun opini berdasarkan temuan. Jika resiko going concernnya terbukti besar, maka kita harus beri nilai modifikasi opini. Semua bukti didokumentasikan dalam working papers. Oke, siap. Dengan semua perencanaan komprehensif ini, kita bisa beropini yang objektif dan profesional. Jadi kita semangat, Semangat. tim auditor, saatnya bekerja demi integritas laporan keuangan. Audit bukan hanya suatu angka, tapi tentang suatu kepercayaan publik. Kita harus jaga itu. Mari kita mulai misi kita. Audit tuntas transparan. Baik, terima kasih atas kepercayaan Bapak untuk saya bersama teman saya untuk mengaudit laporan keuangan Indra per 31 Maret 2021. Izinkan saya membacakan hasilnya. Menurut opini kami, laporan keuangan Indra sudah menunjukkan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bapak dan kinerja keuangan untuk periode 3 bulan yang terakhir pada tanggal tersebut. Artinya kawan kami tidak ada masalah. Secara keseluruhan, ya. Namun ada hal yang penting yang perlu dicermati. Kami sudah melakukan audit sesuai dengan standar audit IRB dan kami melakukan pemeriksaan kembali dengan bukti evaluasi prinsip akuntansi setelah menilai penyajian laporan secara umum. Jadi kami perlu menarik perhatian pada catatan laporan keuangan dari perusahaan Bapak. Perusahaan mencatat defisit sebesar 20,9 miliar dan akumulasi defisit mencapai 257,9 miliar seperti yang kemarin tidak. Jadi kondisi ini mengindikasikan ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kelangsungan usaha. Apakah opini auditnya masih negatif? Opini kami tidak dimodifikasi, namun kami wajib menyampaikan risiko ini secara terus. Pihak manajemen tetap bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan ini, dan kami sebagai tim auditor hanya memberikan opini berdasarkan bukti dan standar yang berlaku. Kami berdiri, kami akan berdiskusi dalam ke depan. Jika ada perubahan strategi atau rencana keberlanjutan besar, maka kami akan sarankan segera dikonsultasikan.